Pertama kali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu pada kegiatan pada hari ini. BP2I memiliki program penempatan tenaga kesehatan luar negeri melalui program G2G. Adapun program G2G yang telah kami lakukan itu adalah ke negara Jepang untuk nurse dan care worker, dan ke negara Jerman yang melalui skema G2G. Untuk hari ini kami mengundang sebanyak 60 orang peserta yang terdiri dari perwakilan universitas yang memiliki jurusan keperawatan, sekolah tinggi ilmu kesehatan (Puskesmas), politeknik kesehatan atau Poltekkes, institut kesehatan, serta akademi keperawatan atau AKPER. Jadi ada dua, memfasilitasi dan melindungi. Termasuk juga BP2MI. BP2MI itu agak unik, dulunya mungkin tidak dikenal ya Ibu Bapak sekalian. BNP 2 TKI dulu tahun 2007 sampai tahun 2017 kira-kira gitu ya. Nah, komposisi ini tentunya bagaimana kita mencarikan solusinya agar angka pengangguran kita yang sekarang ini kita di angka 8,75 juta dan presentasi 6,3%. Ini saya yakini di pandemik ini di bulan Agustus kita bisa lebih naik dari ini, mungkin bisa sampai di angka 7%-an. Nah, karena kan banyak yang pengangguran karena beberapa perusahaan juga kolaps. Data bulan Agustus ini, ya, apalagi 2 tahun belakangan ini kita ada yang namanya pandemi COVID-19. Ya, banyak dari karyawan-karyawan, banyak dari Bapak dan Ibu, 1,5 tahun terakhir ini kita dilanda COVID. Tidak hanya kita, tapi juga luar negeri. Sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang semestinya sangat positif, sangat bisa dilaksanakan, tidak bisa dilaksanakan. Sehingga pemerintah kita berusaha melakukan kebijakan-kebijakan, tidak hanya sebatas kebijakan kesehatan, tapi juga kebijakan-kebijakan sosial, ekonomi yang bisa menggerakkan kembali ekonomi Indonesia tentunya. Kalau dulu kan mendaftar langsung ke BLK secara terbuka, sekarang melalui online atau melalui aplikasi Sisnaker. Di sana sudah dapat kita sertifikat Sisnaker BLK Padang. Di sana semua akan turun jurusan-jurusan yang ada dan apa ada dan berapa kita butuh dan berapa kebutuhan yang akan dan berapa paket berkebutuhan kita buka penambah. Untuk berangkatan dari kami Jepang, yang lancar itu adalah alumni kami. Kemudian pada saat sekarang juga sudah ada Pak. Dan yang tadi di badan rakyat itu 6 orang juga mahasiswa Poltekkes sekarang. Jadi ucapan terima kasih kami sudah terfasilitasi, malah sudah pada waktu pelepasannya kemarin yang dilakukan Pak, sangat bangga sekali dia karena dapat uang saku yang pelatihan yang $10 per hari, kemudian diberangkatkan ke Jepang dengan gratis kan seperti itu ya Pak ya. Kemudian di Jepang dia juga ramai seolah-olah kami seperti di Padang aja banyak di sana katanya. Jadi kami juga bangga dari institusi karena dia senang juga di sana, happy juga di sana seperti itu. Kami sangat mendukung program kerjasama atau pengiriman tenaga kesehatan luar. Kenapa? Karena salah satunya itu adalah permintaan atau sekarang universitas itu diberikan target oleh pemerintah, itu adalah kita mendikbud itu ada indeks kinerja utama perguruan tinggi, dan indeks kinerja pertamanya itu adalah kita menghasilkan lulusan yang bisa keluar negeri karena itu berdasarkan gaji. Jadi ada beberapa poin-poin penting, dan ini memang tidak bisa diselesaikan hanya oleh universitas, tapi juga oleh
patah semangat. Jadi 3 minggu yang lalu kami memulai lagi program penyiapan mahasiswa untuk ke Jerman. Alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan salah satu lembaga bahasa untuk bisa mengajarkan anak-anak bahasa Jerman dan bisa kita kirimkan ke Jerman. Informasi yang diterima oleh stakeholder, khususnya sekolah-sekolah kesehatan ini memang belum tersampaikan secara utuh. Bahkan ada yang mengira program ini juga bukan program melalui pemerintah. Kayak kita hadir di sini untuk menyamakan persepsi agar nanti ke depannya warga Sumatera Barat itu juga bisa mengikuti program ini secara benar. Apalagi dengan adanya kolaborasi kita dengan BLK Padang, saat ini itu memang benar-benar tidak ada biaya. Tidak ada biaya, dan itu saat ini sudah masuk ke kelas keempat. Sumatera Barat tahun 2019 itu hanya 1 orang, 2020 5 orang, 2021 kemarin itu ada 12 orang. Ke Jepang. Nah, untuk batch ke-15 akan diberangkatkan di tahun 2022. Besok ini sudah ada 11 orang yang sudah diterima melalui program itu di Jepang. Mereka sudah ada 11 orang. Mudah-mudahan itu yang lulusan BLK, tapi yang di luar lulusan BLK kemungkinan juga ada. Tapi nanti kita lihat hasil akhirnya nanti. Jadi mereka dikontrak berapa lama? Jadi kalau program Jepang ini minimal 3 tahun. Ketika sudah 3 tahun mereka bisa lulus bahasanya jadi N3, lulus kan kalau dari sini N5, N4 berangkat. Ketika mereka bisa N3 dia bisa menjadi resident permanen di Jepang. Apa aja jadi kendala itu bahasa Ya, di masalah bahasa itu makanya upaya-upaya pemerintah kami ini kita saat ini sedang berkolaborasi dengan pihak BLK, dengan pemerintah kabupaten kota. Itu ini yang sedang kita lakukan saat ini, sehingga nanti di tahun 2022 ketika kondisi pandemi ini sudah berakhir, penempatan itu langsung bisa berjalan. BP2MI Beni Ramdhani memberikan pembekalan untuk ratusan PMI yang akan diberangkatkan ke Jepang dengan penempatan government to government atau G2G untuk profesi nurse atau kangoshi dan care worker atau kaigo fukushishi. Bukan sikap jujur kita sebagai pekerja, sikap baik kita sebagai pekerja, sikap disiplin kita. Jepang harus tahu, majikan-majikan kalian harus tahu bahwa kita datang dari negara besar. Ya, negara yang memiliki nilai budaya yang sangat luar biasa. Ya, tapi yang lebih penting dari itu adalah semangat percaya diri. Tanamkan di sini. Tidak boleh kita merasa bahwa kita sedang mengemis pekerjaan, salah. Karena kita punya keahlian, kita punya keterampilan. Ya, sehingga kita layak untuk bekerja dan dari pekerjaan itu kita layak mendapatkan apresiasi. Beni Ramdhani berpesan TNI bisa menghubungi BP2MI melalui berbagai kanal apabila terjadi masalah di luar negeri. Call center BP2MI bisa dihubungi 24 jam, bahkan nomor telepon pribadinya juga selalu siaga. Beni juga membekali PMI dengan surat dari BP2MI yang ditandatangani langsung oleh dirinya, yang mewakili pemerintah untuk diberikan kepada pemberi kerja sesampainya di sana. Ini upaya kami agar majikan-majikan kalian mungkin di negaranya bukan orang terkenal, bukan orang terpandang. Tapi ketika diberikan surat ini, dia merasa dihargai oleh negara kita. Nah, dia akan membalas menghargai negara kita dengan cara menghargai kalian, melindungi kalian. Itu upaya negara. Negara akan memberikan perlindungan pada kalian.